الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma nanti mulai dari fadhahaba fariqun minhum ya. Ya, istamir. Allahumma zidna imana wa yaqina wa fiqha. Qala Ibnu Rushd al-Maliki rahimahullahu ta'ala fi kitabih Bidayatul Mujtahid. Fadhahaba fariqun minhum ila annaha syartun wa huwa madhhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Thawrin wa Dawud. Wa dhahaba fariqun akhar ila annaha laysat bi syartin wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Thawri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd Al-Hafidh rahimahullah. Masalah yang masih kita bahas pada pertemuan kali ini adalah masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah antara jumhur ulama dengan Hanafiyah. Ya, atau mazhabnya Imam Abu Hanifah dan juga pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Apa khilafiyahnya? Khilafiyahnya adalah apakah hal an-niyah, apakah niat syartun li sihhatil wudu, syartun li sihhatil wudu, apakah niatan merupakan syarat sahnya wudu? Para ulama berbeda pendapat. Kita lihat dari sini, jumhur mengatakan, al-jumhur bilang na'am, niatan merupakan syarat sahnya wudu. Tetapi kemudian mazhabnya Al-Hanafiyah, Abu Hanifah dan ulama mazhab Hanafiyah mengatakan tidak, niatan bukanlah syarat sah untuk wudu. Artinya wudu bisa terjadi sebagai wudu walaupun seseorang tidak meniatkan untuk mengangkat atau menghilangkan hadas. Itu bagi mazhab Abu Hanifah. Ya. Perbedaannya di situ. Jadi bagi jumhur ulama apa? Jumhur ulama ini mazhabnya Maliki, Syafi'i, Hanabilah. Mereka bilang bahwasanya orang kalau mau disebut sah wudunya secara fiqih, dia harus punya niatan. Niatannya apa? Niatan menghilangkan hadas, niatan untuk sholat, niatan apa? Ya, tapi kalau misalnya mazhab Abu Hanifah bilang apa? Hatta seseorang berwudu dengan gambaran wudu pada gambaran sempurna, dia tanpa niatan untuk menghilangkan hadas, tanpa niatan untuk sholat, maka itu sudah sah sebagai wudu, ya, sebagai wudu. Ya, itu perselisihan di antara ulama di situ. Ya, jadi masalah apa? Masalah niat. Ya, ikhwan sekalian rahimakumullah, dalil yang mereka gunakan seluruhnya ya seperti dalil-dalil pada umumnya, seperti innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amalan tergantung dengan niatannya. Tergantung dengan niatannya. Kalau jumhur tadi bilang apa? Bahwasanya niatan untuk berwudu itu syarat sahnya wudu. Kalau enggak ada niatan untuk berwudu maka tidak sah wudunya.
Kalau Hanafiyah tadi gimana? Bahwasanya itu bukan syarat sah wudu melainkan apa? Ikmal, yaitu penyempurnaan amalan. Penyempurnaan amalan wudu. Jadi seseorang kalau misalnya dia niat wudu ya untuk sholat, untuk menghilangkan hadas, maka itu adalah amalan sempurna karena dengan adanya niat. Adapun kalau dia nggak punya niatan apa-apa, pengen wudu aja, maka itu tidak sempurna tapi tetap sah bagi mazhab apa? Bagi mazhab Hanafiyah. Makanya kata mereka, inna suratal fi'li kafiyah fil wudu. Bahwa saya gambaran perbuatan wudu itu sudah cukup menjadikan itu sebagai wudu, tanpa niatan nggak masalah. Itu kata ulama Hanafiyah. Sebagaimana hal tersebut juga disebutkan oleh Ibnul Humam ya, atau Ibnul Humam dalam kitab Fathul Qadir dari mazhab Hanafiyah. Kalau mazhab jumhur ulama gimana? Gambaran amalan semata tidak cukup untuk mensahkan niatan. Untuk mensahkan amalan, melainkan memerlukan apa? Niatan. Begitu. Ya. Itu dua ulama, dua pihak jumhur versus mazhab Abu Hanifah. Nah, pada pertemuan kali ini juga kita akan membahas sebab ikhtilafnya mereka. Jadi di antara yang ditawarkan oleh Ibn Rushd secara rapih adalah penyebutan khilafiyah dan juga penyebutan sebab terjadinya khilafiyah. Ya. Sebab terjadinya khilafiyah. Kenapa kok jumhur ulama berbeda pendapat dengan mazhab Abu Hanifah? Nah, sebabnya akan kita bahas insyaallah taala. Dan akan kita pelajari juga di pembahasan kali ini masalah yang sebenarnya sangat penting untuk para pelajar fiqih dan usul fiqih, yaitu dua istilah, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Jadi ada istilah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ya. Tapi sebelum ke sana, ada ingin menyebutkan fungsi niat atau sebab mengapa niat itu disyariatkan gitu loh. Ini penting. Sebab mengapa niat itu disyariatkan. Ya. Kenapa sih kok dalam Islam niat itu disyariatkan untuk amalan? Baik jumhur ataupun Hanafiyah gitu loh. Dalam masalah wudu terutama. Ya, maka dikatakan, anak katakan di sini sababu masyru'iyati an-niyati. Sebab disyariatkannya niat bisa kita ringkas menjadi dua. Ya, atau sebab di sini bisa juga sebagai sebab atau sebagai fungsi disyariatkannya niat. Yang pertama, tamyizul ibadah atau bisa tamyizul ibadat anil adah, ya, atau anil adat, membedakan ibadah-ibadah daripada tradisi atau kebiasaan. Yang kedua, fungsi kedua niat, tamyizul ibadat ba'dihha an ba'd, membedakan ibadah-ibadah satu dengan lainnya. Ini perlu dijelaskan dulu. Ya. Kita sekarang tidak sedang membicarakan niatan secara tauhid. Kalau niatan dari segi tauhid ya jelas niatan ibadah lillahi ta'ala gitu. Tapi kalau niatan di sini maksudnya adalah dari segi tinjauan fikih atau usulnya, maka sebabnya dua. Pertama, tamyizul ibadat anil adat. Apa itu? Membedakan antara ibadah dengan tradisi semata. Contoh,
seseorang nikah karena emang umur segitu harusnya nikah biasanya orang gitu, paham nggak? Nah, orang kalau misalnya dia nikah nih, nikah memang ibadah kan ya, tapi perlu niat gak? Supaya dapat jadi amalan ibadah perlu niat. Perlu niat. Apa niatnya? Niatnya untuk menjaga ifah, niatnya untuk menghindari zina, niatnya untuk mempunyai keturunan yang islami, niatnya untuk dan seterusnya dari niatan-niatannya sebenarnya itu ibadah. Nah, kalau ternyata di suatu kampung anak-anak usia 20 itu tradisinya ya nikah lah, gitu kan? Dan itu zaman dulu kan kayak gitu, usia sekian nikahin. Nah, ternyata ya udah anak tersebut niatannya apa? Ya saya nikah ya karena emang udah waktunya dan ya masa saya jomblo mulu, udah gitu niatannya. Yang nggak ada nilai ibadahnya gitu loh. Maka ini maksudnya ibadah atau adah? Adah. Gitu. Bukan ibadah, adah. Nah, oke, itu di antara contoh ya. Kemudian fungsi kedua dari niat tamyizul ibadati ba'dihha an ba'd. Membedakan, mengklasifikasi atau membedakan diferensiasi antara ibadah dari satu dengan lainnya. Kita tahu ibadah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Ya, ada yang fardu, ada yang sunnah. Beda enggak? Beda. Beda. Kalau antum mengqadha hal yang fardu tidak bisa digabungkan dengan sunnah. Antum mengamalkan yang sunnah tidak bisa digabungkan dengan yang fardu. Masing-masing gitu kan ya? Ya, misalnya antum mau sholat subuh berjamaah dan antum selaraskan dah saya qobliyah subuh sekaligus subuh berjamaah. Bisa enggak? Enggak bisa. Antum dua rakaat sendiri yaitu qobliyah, 2 rakaat subuh fardu. Ya, kita ya tamyizul ibadat ba'dihha an ba'd. Bahkan kadang-kadang satu ibadah yang sama-sama wajib, bentuknya sama, kadang-kadang beda. Walaupun sama-sama wajib. Contoh salat fardu subuh dengan salat nazar. Ya. Antum kalau bilang ana kalau misalnya bisa faham atau bisa mengkhatamkan kitab usul fikih, ana bakal salat 2 rakaat ya di setiap pagi misalnya. Taib. Di setiap pagi maksudnya salat duha 2 rakaat di setiap duha. Berapa rakaat tadi nazarnya? 2. Jadi wajib enggak atas dia? Ternyata dia alhamdulillah berhasil mengkhatamkan kitab usul fikih. Wajib enggak atasnya salat 2 rakaat? Wajib. Ini namanya salat manzurah namanya, salat hasil nazar. Dia fardu enggak? Fardu atas dirinya sendiri. Nah, salat subuh fardu enggak atas dia? Fardu juga. Sama-sama 2 rakaat dengan gerakannya sama, modelnya sama, sama-sama wajib, tapi fungsi syariat niat di sini apa? Tamyizul ibadat ba'dihha an ba'd, walaupun sama-sama hukumnya wajib. Gimana? Paham enggak? Nah, gitu. Hatta yang sama-sama sunnah pun bisa seperti itu. Ya, kadang-kadang sebagian amalan sunnah bisa digabung kalau misalnya memang satu dimensi. Tapi kadang-kadang enggak bisa gitu loh. Kadang-kadang belum tentu bisa ya. Ala kulli hal di sini inilah pentingnya niat. Ketika emang itu sunnah, maka sesuai dengan niatan dia di situ. Ya. Dan furu' fiqhiyah dari ini banyak sekali. Cuman karena ini bukan pembahasan murni dari kitab Bidayah Mujtahid, tapi ini mazidil fawaid dan ini sangat berfaedah buat antum. Makanya ingat-ingat hal-hal seperti ini, insyaallah sangat berfaedah untuk ke depannya. Ya, jadi tadi apa? Sebab disyaratkan niat ada 2 fungsi, imma tamyizul ibadat 'anil 'adat, imma tamyizul ibadat ba'dihha 'an ba'd. Oke. Kita sekarang menuju ke pembahasan berikutnya. Antum tafadhol baca sampai fayul haqubih. Ya, tafadhol. Ahsanallahu ilaikum. Wa sababu ikhtilafihim taraddudul wudu'i baina ay yakuna ibadatan mahdah a'ni ghaira ma'qulatil ma'na wa inna ma yuqsadu bihal qurbatu faqat kas-salati wa ghairiha wa baina ay yakuna ibadatan ma'qulatal ma'na ka ghuslin najasah fa innahum la yakhtalifuna anna al-ibadah al-mahdah muftakiratun ila an-niyyah wal ibadah al-mafhumatal ma'na ghairu muftakiratin ila an-niyyah wal wudu'u fihi syabahun minal ibadataini
walidzalika waqa'a al-khilafu fihi wa dzalika annahu yajma'u ibadah wa nadhafah wal fiqhu ayyunzura bi ayyihima huwa aqwa syabahan fayulhaqu bih. Nah, sekarang ikhwan kita punya dua istilah. Ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Perhatikan di sini katakan oleh Ibnu Rushd rahimahullah, wa sababu ikhtilafihim, sebab mengapa kok Hanafiyah dan jumhur itu berbeda pendapat dalam masalah apakah niatan itu syarat sahnya wudu. Maka sebab khilaf mereka adalah taraddudu al-wudu'i baina an yakuna ibadatan mahdhah wa baina an yakuna ibadatan ghair mahdhah, yaitu ma'qulatul ma'na. Jadi sebab perselisihan Hanafiyah dengan jumhur adalah mereka taradud, yaitu satu sama lain saling berselisih, berbeda pandangan tentang wudu. Wudu ini sebenarnya masuk sini atau masuk sini gitu loh. Wudu ini masuk sini apa masuk sini gitu. Di situ titik tengkarnya gitu loh. Di situ poinnya, di situ ikhwan. Ya. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah dulu. Disebutkan oleh beliau rahimahullah ibadatan mahdhatan ay ghaira ma'qulatil ma'na. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdhah di sini? Yaitu ibadah yang tidak difahami illatnya, itu maknanya. Tidak difahami illatnya atau tidak difahami maksudnya. Maksud dan tujuan illat dari ibadah tersebut. Contoh, salat subuh 2 rakaat. Kenapa kudu 2? Ya antum kan nggak tahu. Maka ini ibadah mahdhah. Gitu. Ya sebagian ulama mengatakan itu, ya. Tapi kalau sebagian dari ulama mengatakan definisi ibadah mahdhah itu adalah ma dallad dalilu ala tahrimi sarfiha li ghairillah. Itu kata sebagian ulama. Ibadah mahdhah adalah, ini yang mahdhah adalah ma dallad dalilu ala tahrimi sarfihi li ghairillah. Itu apa yang ditunjukkan oleh dalil atas pengharaman tujuan ibadah ini kepada selain Allah. Itu ibadah mahdhah, ibadah murni. Apa artinya lah yang lain? Ya, ini salah satu makna dari ibadah murni, ibadah mahdhah, yaitu ibadah atau amalan yang mana dalil terhadap amalan tersebut itu menunjukkan haramnya amalan ini untuk dialokasikan atau diorientasikan kepada selain Allah. Contoh salat, contoh zakat, iya, contoh puasa, contoh haji. Semua ini ibadah mahdhah. Sebagian berpendapat bahwa ibadah mahdhah itu, ini definisi pertama. Anda sebutkan 2 definisi, yaitu ibadatun ghairu mu'allalah. Apaan? Lebih enaknya ibadatun tauqifiyatun ghairu mu'allalah, yaitu ibadah yang sifatnya tauqifiyah. Artinya dia memang sudah pakem ketentuannya dari syariat tanpa bisa diubah dan juga tidak perlu dicari illat dari ibadah tersebut. Yaitu illat ini sebab disyaratkan, nggak perlu antum cari. Ya. Nah, ala kulli hal mungkin yang pertama lebih mudah dipahami, yaitu apa-apa yang ditunjukkan ibadah tersebut tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Contoh yang tadi Anda sebutkan, salat, zakat, puasa, haji, umrah, ya, itu ibadah apa? Ibadah mahdhah.
Ibadah murni. Oke, ibadah murni. Berikutnya yang kedua apa? Ibadah ghairu mahdhah. Ya. Ibadah ghair mahdhah definisinya adalah, ini agak ke bawahan. Kira-kira kelihatan enggak ya kalau di sini ya? Ada kelihatan ya? Di sini ghairu, tulisannya cukup gede enggak kira-kira? Kalau digedein sedikit lagi kelihatan. Digedein sedikit lagi space-nya habis di sini. Tapi bismillah lah. Ya enggak usah, biarin aja lah, semoga dia mau enggak. Insyaallah bisa dengan suara, bisa nulis, catat masing-masing. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah ya ma laysat ibadatan min asli masyru'iyatiha. Ya. Walakinnaha tatahawwalu, ya, biniyatin salihatin ila, oh susah nih nulis ini, ila ibadah. Kelihatan? Pas kelihatan. Ini kelihatan di sini. Ila di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Kelihatan. Ya, namanya belajar kayak gini lah. Ya. Oke. Tampak kelihatan. Anak ini kelihatan nggak sini? Kelihatan. Nah, ayo nggak apa-apa. Nah, ini perhatikan ya, kawan. Ya sebenarnya space-nya agak kurang ya. Pokoknya apa kesederhanaan ini, apa namanya, hanya ini yang bisa kita lakukan gitu. Mudah-mudahan kesederhanaan ini ya kebaikan lah buat semua insyaallah. Ma laysat ibadatan min asli masyru'iyatiha walakinnaha tatahawwalu biniyatin salihatin ila ibadatin. Ya, gimana teman antum gimana? Masih belum ada kabar? Belum, Ustaz. Kalau antum memang mau paham enggak masalah. Tafadhol. Bentar lagi, Ustaz. Nanggunglah sedikit ini habis ini. Iya. Yaitu ibadah yang tidak mahdhani murni. Ibadah yang tidak murni ibadah adalah yaitu apa yang bukan merupakan ibadah dari asal pensyariatannya. Bukan. Dia bukan langsung begitu saja. Orang yang melakukannya pasti ibadah. Enggak pasti gitu. Paham enggak? Kalau antum melihat orang lagi sholat, antum pasti memahami dia sedang ibadah enggak? Antum melihat orang sedang menunaikan zakat, antum pahami dia sedang ibadah enggak? Antum melihat orang lagi umrah, lagi tawaf, berarti dia sedang ibadah enggak? Taib. Anda tanya antum melihat orang sedang jualan, dia sedang ibadah enggak? Belum tentu kan? Nah, itu maksud Anda. Tapi jualan ada enggak syariatnya di Islam? Ada. Nah, gitu kan? Antum melihat orang sedang nikah, dia sedang ibadah enggak? Ya enggak tahu juga, belum tentu niatannya kan, dia gimana niatannya. Nah, gitu. Dia bukanlah merupakan ibadah dari asal pensyariatannya. Iya disyariatkan. Tetapi enggak serta-merta orang yang melakukannya itu mesti disebut lagi beribadah, enggak mesti. Karena itu kalau dia mau jadi ibadah butuh niatan. Begitu loh. Ya. Gimana ikhwan? Paham enggak antum? Ya, terangkan yang jelas ya. Antum ngelihat orang pakai songkok. Ya. Misalnya, ini hal yang apa ya? Ana berarti ana pakai songkok ya. Kayak antum Alwi juga pakai songkok. Ana lagi ibadah enggak ikhwan? Enggak tahu juga kan? Kecuali kalau ana bilang ana lagi ibadah, antum baru mengatakan ana ibadah. Tapi kalau niatan ana dengan pakai songkok ini untuk memperbagus penampilan supaya ajaran ana, ajaran ta'lim ini diterima orang, dipercaya,
ya, dan orang melihatnya juga senang, kemudian ilmu tersampaikan, ibadah. Gitu. Jadi ibadah ghairu mahdhu adalah ibadah, kalau simpelnya ibadah yang tidak murni ibadah. Tapi kalau dijelaskan secara definitif, yaitu apa-apa atau amalan-amalan yang pada asal pensyariatannya itu bukan serta-merta ibadah, tetapi amalan tersebut bisa berubah dengan niatan yang benar, niatan yang salihah sebagai ibadah. Ini kuncinya di sini. Kalau dia ada niatan yang benar, jadilah dia ibadah yang berpahala. Tapi kalau misalnya nggak ada niatan apa-apa yang salihah, maka ya udah gitu loh. Ya. Sekarang hijrah itu ibadah bukan, ikhwan? Hijrah ibadah bukan? Hah? Dia bisa menjadi ibadah. Dia ada nggak syariat hijrah? Ada nggak syariat hijrah? Ada. Kata Nabi SAW apa? Ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau niatannya lillahi wa rasulih berarti ibadah bukan? Ibadah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dagangan misalnya. Aw imra'atin yankuha, demi perempuan, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Berarti hijrah ini asli ibadah mahdhu atau ghairu mahdhu kalau dari sini definisi? Ghairu mahdhu. Bukan ibadah murni, tapi disyariatkan enggak? Disyariatkan. Ketika orang melakukannya, apakah langsung antum nilai dia sedang beribadah? Belum tentu. Bagaimana niatan dia? Gitu kan? Begitu. Ada syariatnya, ada syariatnya. Begitu ya ikhwan. Dan Rasulullah sebutkan sendiri dalam hadis innamal a'malu binniyat. Itu kalau kita pakai definisi ini ya. Ya. Begitu ya. Orang pakai baju koko, baju takwa, ya, peci dan seterusnya, itu ya kesannya emang dia mau ibadah, tapi itu hanyalah wasilah gitu loh, bukan ibadah murni mahdhah. Kalau niatannya betul-betul niatan salihah, maka jadilah itu ibadah ya. Begitu. Ya. Ya. Ada Pak suara dah. Enggak pakai yang biasanya aja, yang pendek tuh. Enggak, ini tadi kau pencet mungkin. Oh, udah bagus belum tuh? Nah, iya dah. Ini yang ana sejujurnya dulu ketika masih belajar, masih mahasiswa, bahkan sampai semester berapa, bukan hanya ana, banyak dari teman-teman sekelas sampai yang pintar sekalipun tidak diterangkan secara rinci mahdhah dan ghair mahdhah. Baik di pelajaran Rawdatun Nazir usul fiqih ataupun pelajaran Bihtar Mujtahid. Ya, mungkin pernah dijelaskan namun enggak sampai kita paham, atau pernah dijelaskan dan kita mungkin enggak masuk ketika itu. Tapi ketika tanya teman-teman rata-rata belum begitu clear pemahaman mereka terhadap ibadah mahdhah atau ghair mahdhah. Maka sebenarnya ini kenikmatan antum tahu ini, karena dalam kitab-kitab fikih antum akan banyak menyaksikan lafal-lafal seperti ini, ibadah hadhihi ibadah mahdhah, ini ibadah ghair mahdhah. Dan ini menjadi barometer nanti apakah dia butuh niat atau enggak ibadah ini, gitu loh. Antum ketika memakai baju koko, apakah serta-merta antum sedang merasa ibadah? Belum tentu, tergantung apa antum ngapain pakai baju koko. Ada orang pakai baju koko karena kegerahan, karena dia kedinginan pakai baju koko, lengan panjang. Jadi enggak serta-merta ini ibadah mahdhah. Ibadah murni bukan. Tapi ada enggak syariat kita untuk menutup aurat? Ada. Ada syariat kita untuk memakai baju bagus? Ada. Ada syariat kita untuk berpenampilan bagus ke masjid? Ada, gitu loh. Ya, gitu. Itu namanya ibadah mahdhah. Jadi ketika itu dilihat orang salat, pastinya salat apa? Ada ya dalilnya jelas. Enggak boleh kita salat kepada selain Allah. Harus lillahi ta'ala, ya enggak? Tapi ketika antum pakai baju koko, itu bukan lillahi ta'ala. Ya pengen aja antum pakai itu baju koko. Dosa enggak antum? Enggak dosa. Karena ya ini bukan amalan ibadah sekarang. Ini suatu amalan saja gitu loh. Tapi ketika pakai baju koko supaya orang-orang menyaksikan antum itu orang yang mau ke masjid berpenampilan bagus, bismillah, orang tertarik untuk Islam, alhamdulillah itu ibadah. Ghairu mahdhah, tapi berpahala insyaallah. Nah, gitu. Ya. Ya, baik. Nah, disitulah titik tengkarnya. Antum tafadhol kalau mau ini. Takutnya nanti enggak ini. Enggak apa-apa, fadhol, enggak apa-apa. Ya.
Disitulah ikhwan titik tengkarnya antara Hanafiyah dengan jumhur, ya. Nah, kita baca dulu sebagaimana disebutkan oleh Imam atau disebutkan oleh Ibn Rushd Al-Maliki rahimahullah. Taraddudul wudu'i baina an yakuna ibadatan mahdhah a'ni ghairu ma'qulah. Ghairu ma'qulatil ma'na, bukan ghairu ma'qulah. Ghairu ma'qulatil ma'na. Yaitu ibadah yang maknanya dan tujuannya itu tidak perlu untuk diperbincangkan bagaimana. Ya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa inna ma yuqsadu bihal qurbatu faqat. Ya, tujuannya itu hanyalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, murni ibadah. Udah itu seperti salat, zakat, haji dan seterusnya, itu semua itu hanya untuk Allah Ta'ala. Dan ketika kita melihat orang sedang pakai pakaian ihram, pasti kita tahu dia sedang beribadah. Kalau ini ibadah mahdhah. Antum melihat orang sedang sholat, dia sedang ibadah. Ya. Dan begitu juga ketika antum melihat seseorang sedang azan, ya dia sedang beribadah dengan azannya itu. Gitu. Ya. Nah, wa baina an yakuna ibadatan ma'qulatal ma'na. Dan antara ibadah tadi mahdhah dengan ibadah yang berikutnya, yaitu ibadah ghairu mahdhah yang disebutkan oleh Ibn Rushd di sini, ibadatan ghairu ma'qulatil atau ibadatan ma'qulatal ma'na, ibadah yang bisa dipahami maksud ibadah tersebut, atau ibadah ghairu mahdhah ini sesuai dengan apa yang telah kita jelaskan tadi. Ya, seperti ghuslin najasah, ghuslin najasah seperti membersihkan atau mencuci benda yang terkena najis. Nah, ana tanya sekarang, kalau misalnya antum melihat, ya, afwan, ada tai kucing misalnya najis, dia ada di teras rumah fulan, dan antum melihat fulan tersebut lagi sedang apa ini namanya, ember terus apa? Mengguyur lantai terasnya dengan air supaya tai kucingnya apa? Supaya tai kucingnya apa ya? Jalan. Enggak mungkin jalan, apa ya? Menggelinding. Apa sih istilahnya? Ya, supaya kotoran tersebut hilang, pindah gitu ya. Sekarang tanya, ketika antum melihat pemandangan seperti itu, apakah antum menyaksikan dia sedang beribadah? Belum tentu kan ya? Ya emang dia mungkin karena benci aja tuh sama tai kucing gitu kan. Gitu ya. Maka ini berarti masuk mana? Menghilangkan najis masuk mana? Ibadah ghair mahdhah. Ketika dia tidak ada niatan salihah untuk itu, dia berdosa enggak? Enggak. Tapi kalau ada niatan dia untuk menghilangkan najis dari sekitarnya karena Allah tidak suka dengan hal-hal seperti ini, atau karena supaya mungkin sholatnya lebih sah, supaya orang tidak terkena hal ini, maka itu menjadi ibadah. Tapi ibadah ghair mahdhah, ibadah tidak murni. Ya berpahala sesuai dengan niatan dia. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, di sini dikatakan oleh Ibn Rushd rahimahullah, fa innahum la yakhtalifuna anna al-ibadata al-mahdhata muftaqiratun ila niyyah. Sesungguhnya mereka ini para ulama itu tidak berselisih pendapat tentang hal apa? Bahwasanya ibadah murni ini wajib harus ada niatan. Arti lainnya, ibadah murni ini kalau antum gak ada niatan, maka beneran dia tidak disebut sebagai ibadah sama sekali. Afwan, dia memang bentuknya ibadah, tapi tidak sah ibadahnya. Walaupun itu gambarnya ibadah. Orang sholat, nggak punya niat, nggak niat apa-apa, bukan lillahi ta'ala, bukan apa, pengen aja, misalnya. Maka ini karena nggak ada niat, nggak sah sholatnya. Ya, nggak sah sholatnya. Orang misalnya sholat zuhur, tapi dia nggak tahu ini sholat apa, udah yang penting sholatnya, ya nggak sah sholatnya. Nggak ada ta'yinun niyyahnya, niat sholat apa nggak ada, maka tidak sah sholatnya. Ya, begitu. Maka di sini katakan al-ibadatul mahdhah, ibadah murni itu
nempel niat itu, ya, harus ada niat. Maksudnya harus ada niat ini, syarat sah ibadah murni adalah niatan. Syarat sah ibadah murni adalah niatan. Nah, jumhur ulama mereka mengkategorikan wudu itu sebagai ibadah mahdhah. Ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, dan juga Abu Thawr, Daud Al-Zahiri, mereka menjadikan wudu itu ibadah mahdhah. Gitu loh. Ya, lebih menitik beratkan dan lebih pro wudu itu ke mahdhah. Karena bagi mereka, orang kalau misalnya wudu itu kan kelihatan dia sedang beribadah. Dia sedang menjalankan syariat Allah berupa wudu, gitu loh. Nah, kemudian dikatakan di sini wal ibadatul mafhumatul makna, ibadah ghairu mahdhah, ghairu muftaqiratin ila niyyah, tidak membutuhkan niatan. Kalau misalnya itu gambarannya ibadah, gambarannya adalah suatu amalan, ya udah itu ya kalau dia berniat itu ya berniat salihah lillahi ta'ala dan berniatan untuk menjalankan syariat Allah, maka dia berpahala. Kalau enggak pun ya enggak masalah. Maksudnya enggak masalah, enggak ada dosa, enggak ada apa, enggak masalah. Orang nikah misalnya, nikah karena tradisi, ya enggak masalah. Enggak masalah di sini apa? Dia enggak dosa. Tapi amat disayangkan gitu loh. Berarti nikah ini enggak membutuhkan niat ya. Maksudnya enggak membutuhkan niat lillahi ta'ala, enggak butuh kan? Maksudnya nggak butuh. Kalau antum niatan buat dapetin hartanya si perempuan itu, maka sah nggak niatnya nikahnya? Sah. Ya misalnya ada gadis cantik misalnya, masya Allah, dan itu bapaknya sakit-sakitan. Ya. Bapaknya sakit-sakitan, ibu udah nggak punya di sini. Bapaknya sakit-sakitan kaya. Antum nikahin karena apa? Ngincer harta warisannya. Sebenarnya nggak dapat warisan antumnya, cuman kan nurun nanti warisan ke anak putrinya kan. Dan antum bisa memeras dia. Jahat nggak sebenarnya? Ini jahat. Cuman ketika antum menjalankan prosesi nikah pada dia dan ada ahli, ada walinya, ada juga syahidnya, dua saksi, dan ada sighah akadnya misalnya, sah nggak nikahnya? Sah, walaupun niatan antum pengen dapat duitnya, gitu kan? Ya, gambarannya soalnya seperti ibadah, ya. Tapi nggak mesti itu ibadah kan? Nggak mesti, niatan dia gimana? Makanya untuk mensahkan pernikahan nggak harus antum harus nikah lillahi ta'ala. Antum nikah li duitihi ya tetap sah, ya enggak? Untuk duitnya, begitu. Berdosa. Aku berdosa ya juga nggak tahu tuh. Ya sebenarnya nggak berdosa juga karena nikah ini kan nggak harus dia lillahi ta'ala. Ya berdosanya itu kalau dari sisi kalau emang dia rakus akan dunia tuh baru dia berdosa. Ya mungkin kalau gitu ya. Tapi kalau misalnya dia niatan nanti dengan harta tersebut saya akan banyak berdakwah. Nah ini mungkin bisa apa? Dengan harta itu bisa jadi berpahala. Tapi berpahalanya mungkin bukan di nikahnya, yaitu di spending money-nya untuk dakwahnya. Ala kulli hal kayak ini ukhrawi, ya Allah yang lebih tahu. Nah, gitu. Contoh ibadah ghairu mahdhah yang memang ghairu muftaqirah ila niyah, yang tidak membutuhkan niat. Contoh, antum menghilangkan najis yang tadi ada, misalnya depan kontrakan itu ada kucing habis di situ, ya, wah ini kalau di situ nanti anak bayi saya kan kalau keluar kan namanya anak bayi kan suka ngambil apa gitu kemudian dimakan gitu kan, ya ternyata ada kotoran tai kucing di situ. Kira-kira antum diemin nggak tuh tai kucing atau antum jejelin ke anak antum? Kan nggak mungkin kan? Maka antum pengen apa? Ini kan izalatun najas, pengen melakukan izalatun najas, menghilangkan najis dari situ, ya. Maka ketika antum guyur itu lantai dengan air seember, najisnya kan hilang. Dalam mengguyur itu antum harus gak meniatkan ibadah? Enggak harus.
Ya. Kalau antum niatin ibadah alhamdulillah, sah pengguyurannya, sah penghilangan najisnya. Kalau ternyata antum nggak ada niat apa-apa kecuali khawatir nanti nih anak bakal cicipin itu tai kucing, antum guyur dah. Niatannya niatan apa? Niatan supaya anak itu nggak dapat mudarat. Berarti ibadah bukan? Bukan ibadah. Tapi menghilangkan najis sah nggak? Sah. Sah. Contoh misalnya antum punya istri, ternyata qadarullah malam tersebut antum ngompol. Ya, ini emang kasus yang ajaib ya, tapi ya nggak apa-apa. Supaya antum inget ya gitu loh. Antum ngompol tuh malam. Istri antum sampai heran, udah tua masih ngompol, Allahu musta'an gitu kan. Ternyata kan beleweran itu ya, di celana ya. Maka kemudian ya sambil nangis antum kasih ke istri. Kayak anak kecil aja. Ya. Habis itu dicuci istri enggak? Dicuci istri. Ketika istri mencuci, ada enggak niatan ini ibadah? Enggak. Ya, enggak. Tapi hilang enggak najisnya? Hilang. Sah enggak penghilangan najis? Sah. Habis itu dipakai buat sholat lagi, bisa enggak setelah kering? Bisa. Itu namanya dia ibadah ghairu mahdhah. Nah, kalau misalnya istri tersebut mencuci ini, menghilangkan najis ini dengan niatan menghilangkan najis lillahi ta'ala, dengan niatan supaya ini rumah bersih lillahi ta'ala, maka dia jadi ibadah enggak? Jadi ibadah karena ada niatan salihah, sehingga amalan tersebut yang tadinya memang ada syariatnya, menghilangkan najis syariatnya ada enggak? Ada syariatnya. Tapi kan dia bukan langsung sebagai ibadah. Dia bisa berubah menjadi ibadah dengan niatan salihah. Gitu. Ya, begitu. Antum beli kacamata misalnya. Beli kacamata boleh enggak, ikhwan? Boleh. Boleh. Tapi ini amalan mubah enggak? Mubah. Tapi beli kacamata tujuannya apa antum? Enggak ada tujuan, ya tujuan supaya bisa ngeliat aja. Ya udah. Enggak ada apa. Tapi kalau tujuannya supaya ada bisa belajar ya lillahi ta'ala, maka membeli kacamata bisa menjadi ibadah karena niatan yang bagus. Itu. Jadi itu bukan ibadah murni, memang asal syariatnya untuk ibadah murni, tidak. Ya. Gitu. Contoh lain, memberi nafkah pada anak istri. Ya, memang itu pemahaman orang, oh itu ibadah, tapi sebentar, itu ibadah ghairu mahdhah. Disyariatkan enggak oleh kita, oleh Allah Ta'ala? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Anak itu perlu diberikan nafkah, ya, pakaian, makanan, kehidupan dengan sesuai urufnya, seberapa kadarnya yang tepat untuknya. Nah, sekarang tiap hari jutaan orang, bahkan mungkin miliaran orang kerja. Nyetarting motor berangkat kerja. Nyari nafkah bukan? Nyari nafkah. Ya. Apakah ketika itu mereka beribadah? Belum tentu. Ada enggak syariatnya mencari nafkah? Wajib bahkan. Tapi niatan mereka apa? Ya niatan mereka ternyata apa? Rata-rata apa? Bisa. Ya karena emang saya suami, ya tradisinya kayak gitu. Masa saya diem di rumah nggak kerja? Ya. Berarti apa? Tradisi, bukan ibadah. Tetapi ketika diniatkan, ketika starting motor ini saya mau mencari rezeki dengan izin Allah, saya niatan untuk menjalani kewajiban saya sebagai seorang muslim menafkahi anak istri, maka jadi nggak ibadah? Jadi ibadah. Tapi ini ibadah apa? Ghairu mahdhah, berpahala besar. Begitu. Ada nggak syariatnya mencari nafkah? Ada, tetapi dia baru disebut ibadah betul-betul syariah ketika dia niatannya itu ada, niatan salehahnya ada. Nah, madhab Abu Hanifah dan juga Sufyan ats-Tsauri, mereka mengkonsiderasikan wudu itu masuk ke ibadah ghairu mahdhah. Gitu loh. Lebih memberatkan, lebih memberatkan sisi bahwasanya wudu itu lebih dekat ke ibadah yang ini, bukan yang ini, kata mazhab Abu Hanifah. Karena wudu itu adalah wasilah dan muqaddimah untuk sholat. Jadi dia bukan ibadah kayak sholat, beda. Sholat ibadah mahdhah, sepakat semuanya. Tetapi wudunya itu wasilahnya menuju sholat. Nah, maka sebenarnya wudu ini memang ada syariatnya. Ada min asli masyru'ati, ada syariatnya. Tetapi dia bukan murni ibadah secara zat.
Karena dia hanyalah sebagai muqaddimah dan wasilah untuk supaya bisa sholat. Dia baru bisa sebagai ibadah sempurna kalau misalnya ada niatan yang salihah. Maka jadilah dia ibadah, tapi ibadah ghairu mahdhu. Arti lainnya, kalau dia melakukan wudu dengan rukun-rukunnya tapi tidak ada niatan ibadah, maka dia tetap sah ibadahnya, cuman enggak 100% sempurna aja gitu. Paham gak kira-kira antum? Gitu. Itu mazhab siapa? Mazhab Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri. Seperti itu. Ya. Jadi bagi mereka ibadah wudu itu bukan ibadah li dzatihi, bukan ibadah mahdhah. Ada enggak syaratnya wudu? Ada. Sebagaimana syariat memberi nafkah pada anak istri, ada. Sebagaimana syariat nikah, ada. Sebagaimana syariat jual beli, ada. Semua itu ada. Tetapi semua itu tidak serta-merta dikatakan baru sah kalau ada niatan ibadah. Enggak. Tetap sah walaupun tidak ada niatan ibadah. Jual beli misalnya, sah enggak? Ada enggak syarat jual beli? Ada, banyak dalilnya. Tetapi ketika antum jual beli untuk demi dunia, sah enggak jual belinya? Dan rata-rata orang-orang pasti jual beli ya rata-rata ya cari dunia kan. Enggak buat supaya lillahi ta'ala, enggak rata-rata. Tapi sah. Nah, tapi ketika dia jual beli, dia berniaga dan dia berniatan niaga ini untuk fisabilillah, nanti saya mau sedekah, nanti saya mau nafkahin lillah, ini kewajiban saya, maka jadi enggak dia ibadah? Jadi karena ada niatan soleh, cuma kategorinya dia ibadah ghairu mahdhah. Pahalanya ada, pahala ibadah sesuai dengan niatan dia. Bagi mazhab Abu Hanifah, iya begitu pula dengan wudu, karena bagi mereka wudu ghairu mahdhah. Wudu itu bisa menjadi ibadah ketika antum memang ada niatan khusus untuk berwudu lillahi ta'ala, maka jadilah dia ibadah. Gitu. Ini titik tengkarnya di sini, ya. Nah, cuma kenapa kok mereka bisa berselisih karena itu? Karena wudu ini spesial. Dikatakan oleh Ibnu Rushd, wal wudu'u fihi syabahun minal ibadatain. Wudu itu di dalamnya ada apa? Ada penyerupaan antara dua ibadah, yaitu antara ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Dia satu sisi ibadah kelihatannya, tapi satu sisi dia cuman kebersihan toh, kayak menghilangkan najis. Makanya mereka saling ragu ini apa ini ya gitu kan. Tapi jumhur lebih menitik beratkan, lebih dekat kepada yang mahdhah. Kenapa? Karena ada dalilnya langsung dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ada jelas itu diperintahkan. Kemudian juga kata Nabi SAW, miftahus sholati at-tuhur. Kuncinya salat adalah bersuci gitu. Dan kemudian Rasulullah mencontohkan bersuci wudu kayak gimana. Dan sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zaid, kemudian Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas, riwayat-riwayat mereka ini para sahabat dan lain-lain itu menerapkan bagaimana tata cara wudunya Rasulullah SAW, kemudian mengatakan kepada kaum muslimin ketika itu, hakadha ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa hadzal wudu. Gini saya melihat Rasulullah SAW wudu. Ini pendapat oleh jumhur dititik beratkan ke sini. Berarti wudu itu suatu ibadah mahdhah, lebih dekat ke ibadah mahdhah. Karena syariatnya itu mutawatir. Setiap hari Rasulullah melakukannya. Jadi dia bukan sebatas ibadah ghair mahdhah, itu kata jumhur ulama. Adapun kata mazhab Abu Hanifah, enggak. Tetap aja kita lebih condong ke ibadah ini ibadah ghair mahdhah. Mana yang lebih sahih, ikhwan? Nah, maka di sini katakan wal fiqhnya adalah an yunzara bi ayyihima huwa aqwa syabahan fayulhaq bih. Maka fiqih yang tepat adalah coba lihat bagian mana yang lebih dekat kepadanya, lebih kuat penyerupaannya ke ibadah mahdhah atau ke ibadah ghair mahdhah. Menurut antum lalu gimana? Wudu itu lebih dekat ke ibadah murni atau ibadah enggak murni? Enggak murni. Lebih condong ke Hanafiyah berarti. Iya, taib. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Bada'i'ul Fawaid,
ya. Ada kitab-kitab seperti Bada'i'ul Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada kitab seperti Bada'i'us Shana'i' karya Al-Kasani, ini fiqh Hanafi. Tapi kita bicara kitab Bada'i'ul Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beda, ini bukan Fawaidul Fawaid ya. Ada kitab Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim, itu catatan-catatan ya seperti kitab Sayyidul Khatirnya Ibnu Jauzi. Kemudian ditartib oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah menjadi Fawaidul Fawaid gitu. Jadi Fawaidul Fawaid itu bukan murni langsung dari Ibnu Qayyim namanya, tapi dari Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah. Nah, ada kitab yang Bada'i'ul Fawaid, ini kitab besar berjilid-jilid, dalam beberapa cetakan ada satu jilid tebal sekali. Ini kitab ya cukup berat ya. Di antara pembahasan di kitab tersebut adalah membahas tentang masalah ini, persis masalah ini. Apakah wudu disyaratkan untuk sahnya niatan atau enggak? Dijabarkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan ana membacanya sampai sekian halaman. Itu cuma masalah ini sekian halaman. Ibnu Rushd hanya sepotong setengah halaman, tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bisa sampai 6 halaman membahas ini, Masya Allah. Dan penjabaran Ibnu Qayyim awal-awal ana baca itu seperti angin segar buat mazhab Abu Hanifah. Tapi metodologi penjabaran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu tidak sama dengan metodologi yang disebutkan oleh As-Sarkhasi dalam kitab Al-Mabsut misalnya. Ya. Atau yang disebutkan oleh Al-Jasbaqi dalam kitab Ad-Durr Al-Mukhtar, itu mazhab Hanafi, dan ulama-ulama Hanafi dalam kitab-kitab fikih mereka metodologinya beda. Maksudnya di sini cara penjabarannya dan istinbatnya. Ibnu Qayyim lebih panjang lagi istinbatnya. Jadi seolah-olah Ibnu Qayyim ini ketika menjabarkan ini seolah-olah beliau adalah ulama besar mazhab Hanafi yang sedang membela mazhabnya. Oh, disebutkan gini-gini alasannya. Orang membacanya, fuqaha kalau membacanya itu mungkin wah, yakin nih Hanafi yang benar nih. Yakin ini lebih ke sini. Tapi kemudian mulai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah malah kemudian beralih dan seperti menggiring opini pembacanya. Menuju apa? Menuju pemahaman seperti pemahaman jumhur, tapi dengan cara dan metodologi istidlal yang berbeda dengan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah pada umumnya. Beda, luar biasa. Anda membaca ya, ini belum ditemukan dalam kitab-kitab Turath Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah pada umumnya. Beliau Hanbali, tapi ulama-ulama Hanabilah seperti Ibnu Qudamah dalam menjabarkan hal ini pun tidak sedetail dan sekuat beliau, Masya Allah, Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'i'ul Fawaid. Ya. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kemudian mulai beranjak menuju pro ke jumhur yang tadinya itu seolah Hanafiyah itu udah dalil, Masya Allah, yang mengatakan bahwasanya wudu tidak disyaratkan niat padanya. Banyak premis-premis beliau yang sangat kuat. Tapi kemudian terbantahkan dengan beliau melaju ke pendapat jumhur, tetapi metodologi Ibnu Qayyim ini tidak seperti metodologi ulama-ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah di kitab-kitab turath fiqhi mereka. Ya, bisa dibaca di Bada'i'ul Fawaid. Ya, beda-beda cetakan, beda halaman pastinya, beda jilid juga. Anak kagum sekali, Masya Allah, dengan penjabaran beliau. Dan akhirnya ujungnya beliau menguatkan apa? Di antara endingnya adalah, dan ini menjadi seperti apa? Seperti final word. Beliau seperti mengatakan begini, ya, terjemahan bebas dan juga intinya begini. Apa ada seseorang wudu gitu tanpa niatan? Gitu aja, coba. Ada nggak orang wudu dengan bentuk wudu kayak gitu tanpa niatan? Tergambar nggak? Terbayang nggak? Coba, terbayang nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Orang kalau wudu pasti ada niatan. Nah. Dan juga pendapat beliau ini, Ibnu Qayyim kemudian menjabarkan bahwasanya yang sahih dari niatan itu adalah qasdus syai', yaitu ketika antum, dan ini sesuai dengan beberapa tuturan dari ulama Hanabilah di kitab-kitab turath mereka, seperti kalau nggak salah di kitab Al-Insaf karya Al-Mardawi misalnya. Niatan adalah qasdus syai'. Dan sebagian ulama Hanabilah mengatakan niatan adalah al-azmu bisyai', yaitu ketika, dan ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari Ibnu Qayyim juga menukil juga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra dan juga Majmu' Al-Fatawa menyebutkan bahwasanya intinya ketika antum menginginkan untuk berbuat sesuatu, atau ketika antum tahu antum akan berbuat sesuatu, maka itu sudah menjadi niatan. Gimana? Antum mau wudu, itu udah jadi niat gak?
Ya, antum tahu nanti bakal wudu nih. Itu jadi niat gak? Jadi niat. Dan itu sahih. Ada nggak orang wudu nggak sengaja? Kalau ngelindur mungkin, tapi ngelindur bukan mukallaf. Kata Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathah. Dia angkat pena dari 3 orang, di antaranya an-naim hatta yastayqidh. Orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya lagi tidur kan ngelindur kan lagi tidur. Dia wudu pun nggak sah wudunya gitu loh. Tapi yang dimaksud ini kan lagi mustayqidh, ngerti, yaqzah gitu loh. Tahu dia mau wudu, berarti yang sahih adalah ketika dia tahu dia mau wudu, berarti itu sudah menjadi niatan. Dan pasti orang ketika mau wudu, ya, ada nggak orang mau wudu niatan dia bukan ibadah? Ada nggak kira-kira? Pasti dia tahu ini wudu, ini ibadah, ya nggak? Gitu. Jadi selama ini anak ngejabar ini sia-sia, bubar langsung gitu, bubar dah. Ini pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini malah justru enggak disebut-sebut dalam kitab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Kalaupun ada, jarang sekali, susah dicari. Ajib. Dan beliau menyebut masalah ini bukan di kitab fikih khusus, tapi di kitab catatan beliau Bada'i'ul Fawaid, yaitu kitab di situ ada masalah nahwu, ada masalah akidah, ada masalah tafsir, ada masalah mustalah hadis, ada masalah fikih, usul fikih, dan masalah balaghah, masalah nahwu dan seterusnya, masalah nahwu di kitab Bada'i'ul Fawaid. Yaitu faedah yang ajib gitu loh. Ajib, luar biasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah, luar biasa Allah. Ya, hafizallahu rahimahullah. Ya. Iya, beda, Masya Allah. Iya. Jadi setelah Anda capek-capek menjabarkan semua rumus ini, endingnya adalah apa? Enggak tergambar orang wudu enggak ada niatan. Gimana menurut antum, Alwi? Ada orang wudu nih, antum ngapain wudu? Enggak tahu, Anda pengen aja. Kan enggak ada ya. Kalau misalnya dia mandi, mungkin ada enggak ada niatan? Enggak mungkin ya. Maksudnya enggak ada niatan ibadah. Tapi kalau wudu dengan kumur-kumur terus gini, ada enggak orang apa gini, terus kayak gini, terus kepala, terus kaki lengkap? Ada enggak kayak gitu? Enggak pakai niatan, enggak tahu kalau dirinya wudu? Enggak ada. Pasti dia itu wudu ngerti itu ibadah. Walaupun dia tahu untuk mendinginkan, untuk apa, tapi dia tahu ini ibadah. Maka khalas, ibadah. Dan ini termasuk apa? Mahdhah, ibadah mahdhah. Gitu ya. Wallahu taala alam. Coba antum bacain pertanyaan. Kalau ada pertanyaan di live enggak kira-kira? Ada. Coba tanya. Pertanyaan pertama. Saya pengajar bahasa Inggris dan alhamdulillah saya menguasai dengan baik. Saya supaya dapat pahala, niatan apa yang harus saya niatkan? Apakah dengan sendirinya saya dapat pahala walaupun cuma mengajar? Oke, pengajar bahasa Inggris ya, mutqin insyaallah mengajar bahasa Inggris. Kira-kira niatan apa yang membuat dia dapat pahala? Apakah ketika dia ngajar dengan sendirinya dapat pahala gitu? Maka kita katakan belajar atau mengajar bahasa Inggris itu bahkan tidak ada dalil khusus tentangnya, ya. Itu ilmu duniawi. Maka dia kalaupun bisa menjadi ibadah ilmu, dia ibadah ghairu mahdhah. Berarti dia butuh niatan salihah. Artinya kalau dia mengajar begitu saja tanpa ada niatan untuk membangkitkan kaum muslimin, untuk memperbaiki keilmuan kaum muslimin, itu tidak ada nilai ibadahnya. Tapi dia juga tidak berdosa kalau misalnya dia ngajar bahasa Inggris tanpa niatan ibadah, nggak berdosa juga, ya nggak? Iya, gitu. Ya sama seperti ilmu dunia lainnya, ya seperti itu. Cukup dia niatkan apa? Dia niatkan untuk kebaikan kaum muslimin, ya niatkan untuk mengisi waktu luang dengan baik karena itu Allah memerintahkan hal seperti itu, ya begitu. Mencerdaskan dan ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya itu bisa. Ya, coy, ada lagi. Pertanyaan kedua, apakah kalau kita sudah mengetahui nanti kita akan melakukan sesuatu perbuatan itu berarti kita sudah meniatkan? Nah, apakah kalau misalnya kita mengetahui kita akan berbuat sesuatu itu berarti sudah merupakan niat gitu ya? Iya.
Itu yang tadi kita sebutkan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih Al-Hanbali dalam Al-Furu'. Sebagian ulama Hanabila mengatakan bahwasanya niatan adalah qasdu asy-syai', yaitu bermaksud melakukan sesuatu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu azam terhadap sesuatu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ketika antum mengetahui apa yang antum akan lakukan, maka itu sudah menjadi niatan. Dan juga kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Bada'iul Fawaid, maka sahih ketika antum hendak melakukan sesuatu dan antum tahu akan melakukan itu, maka itu sudah menjadi niatan dan itu sudah cukup sebagai niatan. Begitu ya, sama sahih. Baik, kemudian Pertanyaan ketiga, jika ada muslim mau menikah, maka niatan seperti apa yang membuat nikahnya berkah? Jika seorang muslim mau nikah, maka niatan seperti apa yang membuat nikahnya berkah? Ya, nikah itu insya Allah kalau antum tidak dengan cara yang munkar, walaupun niatannya nggak ada apa-apa, maka insya Allah berkah. Sebagaimana mencari rezeki, antum nggak ada niatan untuk lillahi ta'ala, tapi halal rezeki antum, maka berkah insya Allah. Walaupun niatan antum nggak ada untuk akhirat, tapi berkah tetap insya Allah. Jadi ketika seseorang menikah dan dia bukan niatan untuk ibadah, melainkan dia pengen tradisi itu aja, dan dia tidak mencampur adukan kebatilan di pernikahannya, maka insya Allah berkah pernikahannya. Cuma kalau mau lebih berkah lagi, dia niatan ini untuk menjaga ifah, menjaga diri dari maksiat dan juga berumah tangga, ibadah rumah tangga, punya keturunan nanti untuk menciptakan generasi Islam yang saleh-salehah, maka niatan dan cita-cita seperti ini itu berkah insyaallah. Itu kalau mau lebih berkah. Tapi tanpa niatan itu pun seseorang kalau ternyata dia menikah dengan baik, dengan halal, maka insyaallah berkah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Coba di sini ada tanya. Kalau ada kita cukupin. Ya, khalas. Ya, baik. Kita cukup sampai sini. Jazakumullah khairal jazaa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.